Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat para ustadz ustazah sekalian, yang terhormat pengurus Masjid Ar-Rahmat, yang terhormat pula para jamaah dari lingkungan Pondok Pesantren Modern Ar-Rahmat, anak-anakku sekalian, santri putra dan putri yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Rabbi atas limpahan nikmatnya yang tiada terkira, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menunaikan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam tentu tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Ramadan. Sebuah ungkapan yang terbiasa diucapkan oleh bangsa Arab ketika menyambut tamunya. Bulan Ramadan disebut tamu kenapa? Karena kita menunggu bulan Ramadan itu waktunya cukup lama. Kalau kita hitung dari bulan Muharram sebagai awal bulan di bulan Hijriah, maka bulan Ramadan adalah bulan ke-9. Masihkah anak-anakku ingat bahwasannya pada bulan Rajab kita berdoa? Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba Sya'bana wa ballighna Ramadana. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dan kita sekarang mau menginjak 1 Ramadan. Alhamdulillah. Ini patut kita syukuri. 1 Ramadan sebagaimana hasil sidang isbat yang dihadiri oleh Kemenag, perwakilan Ormas Islam, MUI dan lain sebagainya, ditetapkan bahwasanya tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa 13 April 2021. Untuk itu maka Pondok Pesantren Modern Ar-Rahmat melalui bagian peribadatan mengadakan tarhib Ramadan. Kata tarhib itu adalah kata-kata yang diambil dari bahasa Arab. Asal katanya adalah rohiba yarhabu. Artinya apa? Artinya luas, lapang dan lebar. Ya. Tetapi secara istilah rohiba yarhabu artinya adalah menyambut, menerima dengan kelapangan, kelebaran dan keterbukaan hati. Ingat, jangan sampai salah. Rohiba yarhabu itu dengan huruf H. Ya. Kalau rohiba yarhabu artinya berbeda. Artinya malah bernada negatif, artinya ancaman. Jadi jangan salah mengucapkan. Tarhib itu menggunakan H, kalau tarhib menggunakan H besar artinya ancaman. Yang kita lakukan di sini adalah tarhib. Ya, tarhib Ramadan. Ya. Marhaban itu sebuah ucapan yang dibiasakan oleh bangsa Arab ketika menyambut tamunya. Maka kalau kita mengucapkan bahasa Arab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Begitu kalau kita menyambut tamu. Artinya apa? Selamat datang. Padahal artinya menyambut dengan kelegaan, kelapangan dada, dengan penuh kegembiraan. Lalu apa yang disebut dengan tarhib Ramadan?
Ramadan sendiri adalah menurut ahli bahasa Arab itu diambil dari kata ramad. Ramad artinya batu panas, ya. Batu tersebut panas karena terkena sinar mentari. Diharapkan dengan aktifnya kita, tunduk dan taatnya kita kepada Allah dengan melakukan bulan puasa, maka dosa-dosa kita dilebur dengan panas syaraf Ramadan. Tarhib Ramadan maksudnya adalah menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, kelapangan hati, kelapangan dada. Jiwa raga kita menyambut, lahir batin kita menyambut dengan segala keadaan kita apa adanya. Ya. Lalu kapankah umat Islam memulai bulan puasa? Menurut cerita bahwasanya umat Islam sebelum melaksanakan bulan Ramadan sudah terbiasa melakukan puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah apa? Puasa sunnah Asyura. Ketika itu Nabi dengan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Ya. Setiap bulan Asyura 10 Muharram mereka umat-umat yang ada di Madinah melakukan puasa. Umat di Madinah waktu itu terdiri dari golongan Yahudi. Ya. Orang Yahudi waktu itu berpuasa untuk apa? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam terhadap kekejian atau dari kepungan dari kejaran Raja Fir'aun. Maka Nabi Musa sendiri berpuasa pada tanggal tersebut sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada kaum-kaum yang lain yang mengadakan puasa sebelum puasa Ramadan diadakan. Kaum Yunani misalkan, mereka terbiasa berpuasa sebelum berperang. Begitupun kaum Romawi. Bangsa Romawi berpuasa sebelum berperang. Untuk apa? Untuk mengajarkan kesabaran dan ketabahan. Kenapa? Karena dua syarat ini, kesabaran dan ketabahan, adalah sebagai syarat untuk memenangkan pertempuran. Nah, puasa kita di sini diniatkan untuk memenangkan pertempuran melawan diri sendiri. Kenapa? Jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu diri sendiri. Ya. Kembali ke masalah tarhib. Lalu apa kegiatan yang dilakukan untuk mentarhib, untuk menyambut bulan Ramadan? Pertama, sambutlah dengan penuh kegembiraan, penuh rasa sukacita. Ya, bagaimana caranya? Bagi anak-anakku yang santri baru 1 tahun kurang di sini, mungkin tahun lalu masih bersama abi uminya, bapak ibunya, ayah bundanya, orang tuanya. Ya, hari ini kalian semua merasakan hal yang berbeda. Ya, hiburlah diri sendiri. Karena diri kita lah yang paling tahu siapa diri kita. Adapun orang lain adalah motivator, memberikan masukan secara ekstrinsik dari keluar. Ya. Niatkan bahwa kita memang dari awal ke pondok ini untuk talabul ilmi. Maka jangan ada dalam pikiran kita, pikirannya kalau tidak sekolah sehari, tidak KBM di kelas, pengen pulang. Berarti niat kalian belum bulat. Ya. Jadi berusahalah di sini fokus. Sambutlah Ramadan dengan penuh kegembiraan. Yang kedua, ikutilah kajian-kajian keagamaan. Di bulan Ramadan ini insyaallah bagian pengajaran mengagendakan pengajian kitab pasaran. Ya, pasaran itu maksudnya bukan kajian kitab yang biasa diajarkan sehari-hari di kelas ataupun di pondok ini, ya. Pengajian kitab ini sudah ditentukan jadwalnya, ikuti. Untuk apa? Untuk menambah wawasan, ya. Ada wawasan yang nantinya berhubungan dengan Ramadan, ada pula yang tidak. Walaupun tidak berhubungan dengan Ramadan, dengan bekal keilmuan yang ada, tentu kita dalam beribadah dan berbuat
baik dalam sehari-hari akan terdukung oleh keilmuan yang kita miliki. Yang ketiga, lakukan persiapan fisik, mental, dan spiritual. Ya, secara fisik kita sudah melakukan kegiatan bersih-bersih asrama, bersih-bersih lingkungan pondok, lingkungan masjid, bahkan kamar-kamar kalian, ya, hujrah-hujrah anak-anak sekolah sudah dibersihkan. Sudahkah kalian membersihkan diri sendiri dengan merapikan diri sendiri, mandi secara bersih dan rapi? Sudah? Ya. Dalam tradisi kita di masyarakat kita biasanya sebagai bentuk kecintaan dan kegembiraan bulan Ramadan, kita disunahkan mandi sunnah. Sudah pada mandi sunnah belum? Sudah Pak Nana, Pak Ustaz, tapi belum diniatkan. Ya sudah. Yang penting sudah membersihkan diri. Rencanakan kegiatan ini untuk mentari bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang penuh makna. Alhamdulillah, bagian peribadatan dibantu dengan ismat peribadatan sudah mengagendakan semuanya, dari penjadwalan imam tarawih, penjadwalan kultum, ya, bahkan penjadwalan tadarus dan sebagainya sudah diagendakan. Ini sebagai bentuk persiapan fisik, mental, dan spiritual. Lalu apa yang anak-anak ketahui tentang puasa Ramadan? Siapa yang tahu tentang puasa Ramadan? Apa itu puasa? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Hawa nafsu. Jawabannya betul, tapi masih kurang tepat. Berarti nggak usah menahan makan dan lapar dong. Ya, puasa Ramadan itu adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan makan dan minum, menahan hasrat untuk makan dan minum, menahan hawa nafsu, ya. Dari kapan sampai kapan? Yang jawab putri semuanya. Yang putra belum jawab. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Minal masyriq ilal maghrib. Ya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Kembali ke sejarah Ramadan. Puasa Ramadan mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijri. Ya, waktu itu di bulan Sya'ban Nabi mewajibkan puasa bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, anak-anakku pada tahu semua. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Takwa itu apa sih? Apakah takwa itu baju koko? Bukan, cuma ide. Kalau orang yang rajin beribadah biasanya kan diidentikan dengan baju koko. Takwa itu ketaatan, tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqwa yattaqit taqwa. Ya. Ketaatan kita, ketundukan kita, ya, rasa takut kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya ketakutan terhadap Allah dengan musuh apa? Siapa yang tahu? Kalau kita takut musuh, kita akan lari. Tapi karena kita takut kepada Allah, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya selamat dunia akhirat, ya. Oke. Mengapa bulan Ramadan itu ditetapkan sebagai bulan puasa? Dari berbagai penelusuran tidak ada yang menjelaskan secara khusus. Namun di bulan Ramadan banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah
yang berhubungan dengan ajaran Islam kita. Di antaranya turunnya ayat yang pertama, wahyu yang pertama di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Begitupun malam Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih baik daripada alfi syahrin, daripada 1000 bulan turun di bulan Ramadan, ya. Maka bulan Ramadan ini banyak sekali hikmahnya, banyak manfaatnya untuk menambah keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ada hadis yang menyatakan pembagian bulan Ramadan dibagi menjadi 3. 10 hari pertama dinyatakan sebagai rahmat, 10 hari kedua dinyatakan sebagai maghfirah, 10 hari terakhir sebagai itkum minan nar, pembebasan diri kita dari api neraka. Maka barang siapa yang menginginkan rahmat di 10 hari yang pertama, banyak-banyaklah berdoa dan banyak beribadah. Doanya apa? Doa untuk kebaikan diri kita, orang tua kita, seluruh umat kita. Doa yang paling kita inginkan. Apapun yang kita inginkan asal baik, sampaikanlah kepada Allah, karena kita hanya meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian 10 hari yang kedua maghfirah. Barang siapa yang menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bertobatlah, banyaklah berzikir, beristighfar, banyaklah pula ibadahnya, ya. Ikhlaslah berpuasa. Pada 10 hari yang ketiga yang terakhir adalah itkum minan nar, penghindaran dari api neraka. Maka tingkatkanlah ibadahnya dibandingkan 10 hari pertama dan yang kedua, lebih tekun, lebih rajin, dan sudah terbiasa melakukan puasa, bahkan melakukan ibadah itu merasa sebagai sebuah kewajiban, ya. Anak-anakku sekalian, menyambut bulan Ramadan ini, mungkin di pondok kita ini ada sesuatu yang memang tidak sama dengan pondok lain. Semuanya punya ciri khas masing-masing, ya. Tetapi yang membedakan menjadi ciri khas kita memang adalah dari awal kita melaksanakan puasa sunnah sudah ada takjil. Maka pada bulan Ramadan ini kita akan agendakan pula untuk takjil bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Siapa yang sudah merasakan takjil bersama di Pondok Ar-Rahmat? Sudah banyak, hampir semuanya, ya. Kemudian beberapa agenda yang wajib kalian ikuti adalah pengajian Al-Quran, tentu tetap harus diikuti, ya, walaupun waktunya hanya pagi, untuk pagi ba'da subuh, ya. Di antara pagi itu insya Allah ada pengajian fil kolam dari Abi secara online, nanti diatur waktunya. Kemudian kalian akan mengikuti kegiatan belajar di kelas, cuma hanya saja waktunya dibatasi sampai salat zuhur. Setelah zuhur kalian gunakanlah waktu anak-anakku untuk istirahat, karena pada asyar akan ada pengajian kitab, ya, kitab kuning yang sudah dibagi kelompoknya oleh bagian pengajaran. Lalu pada isya, apa yang dilakukan pada isya? Pada isya salat tarawih. Setelah salat tarawih adalah pengajian halaqah, diganti dengan tadarus di kelompoknya, di halaqahnya masing-masing. Ya, kami mohon kepada bagian peribadatan, ya, Ustaz Syukron, Ustaz Solin dan yang lainnya, walaupun anak-anak kita mengaji di halaqah masing-masing, ada salah satu halaqah atau yang ditunjuk untuk tadarus menggunakan mikrofon. Jadi setiap harinya ada tilawah
Ya, kita usahakan satu hari satu juz, one day one juz kalau bisa lebih. Ya, saya kira itu saja sekedar pengarahan dalam menyambut bulan Ramadan 1422 Hijriah. Kami dari Dewan Pengasuh, baik dari pengasuh utama Abi Umi, dari saya dan Bunda, dan para asatidz sekalian, dan juga pengurus yayasan, pembina yayasan semuanya, Dewan Guru, memohon maaf atas segala hilaf lahir dan batin. Mohon maaf kepada anak-anakku sekalian, santri putra dan putri. Dimaafkan atau tidak? Dan begitupun kami insya Allah memaafkan anak-anakku sekalian, sehingga kita semua dalam keadaan bersih, ya, dari segala noda, dari segala dosa-dosa yang berhubungan dengan hakul adami. Semoga kita semua dimudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti, ya, sebelum melaksanakan tarawih, setiap malamnya akan ada kultum yang telah dijadwalkan dari para ustadznya, ya, yang isinya wawasan tentang Ramadan. Maka mohon diperhatikan dengan baik-baik, ikuti dengan seksama, ya, laksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan dengan baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan datang dari saya. Al-'afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.